ya pembelajaran kita bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita memulakan dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada yang baca basmalah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya. Jadi segala sesuatu yang baik, ya, termasuk belajar, bekerja, itu harus diawali dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, ya, agar segala aktivitas kita itu bernilai ibadah, bernilai kebaikan, ya, ya. Nah, karena ini kelas 7 rata-rata ya. Ya. Kamu juga ya, Mutia, baca. Kelas 7 juga. Nah, lo Caca bingung, Pak. 7 ya, masuknya 7 berarti ini. Iya kan, paket B itu kan ada 789 kan? Ya, berarti ya nggak apa-apa, mulai dari 7. Nah, sekarang Pak Hatta mau nanya, kemarin udah dibaca belum terkait artikel yang dibagikan di grup? Siapa yang udah baca? Udah. Ya, Raifara udah checklist ya. Siapa lagi yang udah baca? Udah. Jadi udah. Mutia? Baru baca setengah, Pak. Nah, harus semuanya Iya. dibaca. Ya. Terus Yandi? Udah Pak. Udah, oke. Nah, kalau semua udah membaca, ya. Jadi tema besar kita di PKBM Alif, ya, untuk tahun ini, ya, atau semester ini adalah apa? Zero waste. Zero. Waste. Ya, bacanya gimana? Zero waste. Zero waste bahasa Inggris. Ya, zero waste artinya zero itu nol atau tidak ada. Waste itu apa? Sampah. Sampah. Ya, jadi dimaksimalkan tidak ada sampah, baik itu dari diri kita maupun dari lingkungan kita semua, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Terus eh, harus membedakan mana sampah misalnya organik, mana sampah anorganik. Kalau organik itu sampah yang bisa didaur ulang oleh alam, ya, misalnya eh, kulit pisang, terus yang kulit buah yang lain, ya. Nah, itu organik. Nah, kalau yang anorganik itu yang tidak bisa diolah oleh alam gitu ya. Nah, seperti apa plastik, styrofoam, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kita harus membedakan tuh mana sampah organik, mana sampah yang anorganik, ya. Mana sampah yang datang dari tubuh kita, ya kan? Mana sampah yang memang kita atau hasil dari kegiatan atau aktivitas kita secara eksternal, ya. Nah, zero waste, ya, uh, itu akan kita kaitkan dengan pelajaran kita pada saat ini, yaitu bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Nah, artikel yang tadi yang kalian baca itu ada nggak yang bisa menjelaskan, ya? Ada nggak yang bisa menerangkan apa sih maksud daripada artikel itu, ya? Coba siapa nih yang bisa menjelaskan? Siapa? Rai Farah, coba dijelaskan. Yang kamu baca tadi itu apa? Tentang apa? Dan apa yang kamu tangkap dari bacaan itu?
Ayo, siapa yang bisa bercerita? Ayo bercerita dulu. Nah, coba tes. Raifara ada? Oh, nggak ada suaranya. Pak, maaf bentar ya. Mau itu ini adik saya muntah. Oh, iya, iya, iya ada. Coba, siapa? Raifara mana Raifara? Mana Raifara ya? Suaranya nggak ada. Coba ya pindah dulu ke Pusyandi. Nah, yang dari bacaan artikel tadi, apa nih yang bisa dijelaskan? Yang kamu tangkap itu apa? Ya, agar kita bisa menjaga lingkungan aja sih Pak, supaya tidak membuang sampah sembarangan dan membeli produk-produk yang sangat diperlukan aja sih Pak. Ya. Contohnya apa? Misalnya nih, aktivitas sehari-hari yang menghasilkan sampah. Coba, apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Seperti kita belanja tidak usah menggunakan kantong plastik kayaknya deh Pak. Ya, oke, satu. Ya, ada yang lain? Apalagi? Ayo, suaranya mana? Kemudian nanti nama Zoom-nya diubah ya, jangan acak gitu ya. Namanya harus sesuai dengan nama kita ya. Nama peserta didik, nggak boleh nama sebutan atau nama panggilan ya. Dia Iya, Pak. Iya diubah nanti ya. Itu nama Zoom-nya itu kok acak sih. Ya. Iya, Pak. Coba dijelaskan apa artikelnya itu maksudnya apa? Jawabannya sih rada sama sama yang tadi ngejawab, Pak. Nah, usahakan dalam berbahasa ya, ini semuanya nih. Semuanya harus menggunakan bahasa yang baku ya. Karena kita berada di forum yang formal. Jadi harus bahasanya formal, tidak boleh bahasa yang tidak baku. Contoh tadi ya, Mutia tadi menggunakan bahasa yang tidak baku. Contoh yang tidak baku itu kayak bahasa kita bergaul dengan teman, bergaul dengan apa saudara. Nah, tidak boleh begitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baku ya. Bukan bahasa gaul lah intinya ya. Kalau bahasa tidak baku itu bahasa gaul. Jadi di sini nanti menggunakan bahasa yang formal dan baku ya. Karena kan tidak semuanya itu eh, sama dalam misalnya apa bahasa ya kan beda-beda suku ya kadang. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ya, pada dengar ya. Ya, semuanya mendengar ya. Ya, dengar Pak, dengar Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Dengar, Pak. Baik. Eh, jadi artikel itu ya, ini ada kita masuk ke materi pembuatan artikel ya. Jadi bahasa Indonesia itu identik dengan menggunakan atau eh, identik dengan mengungkapkan
bahasa, ya, ya, atau komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua jenis, ya, ada komunikasi berupa tulisan, ada komunikasi berupa lisan, ya. Kalau yang sekarang kita lakukan ini komunikasi lisan, ya. Sementara yang tadi dibaca tadi itu adalah komunikasi dalam bentuk tulisan, ya. Artikel yang kalian baca tadi itu komunikasi dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, kita fokus ke komunikasi tulisan dulu, ya. Komunikasi tulisan itu di bahasa Indonesia ada berapa jenis, ya, atau beragam jenis, ya. Ada jenis tulisan atau jenis artikel, yaitu deskripsi. Nah, ya dicatat nanti ya, diingat-ingat. Ada tulisan jenis persuasi, ya. Ada tulisan berjenis argumentatif, ya, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi, ya, teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa? Nah, ini mau share screen dulu ya, biar lebih paham lagi. Kita mau buka dulu tentang teks deskripsi. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan artikel yang tadi kalian baca tuh, tentang zero waste. Nah, nanti kita akan coba hubungkan. Teks deskripsi itu apa sih? Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar, kalian sudah pernah baca, kemudian pernah pelajari, ya, sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Nah, ini nanti diulang lagi ya, biar lebih jelas lagi. Nah, teks deskripsi. Nah, teks deskripsi, teks itu artinya ini ya, tulisan ya, tulisan deskripsi. Deskripsi itu berasal dari bahasa Inggris, ya, berasal dari bahasa Inggris, yaitu describe, ya, describe. Nah, itu dari kata itu, describe, artinya menjelaskan, ya, atau menggambarkan. Describe atau menggambarkan sesuatu. Nah, ini kelihatan ya. Ini tulisannya apa? Kelihatan, Pak. Nih. Sorry nih, batuk-batuk. Ya, ini jenis-jenis teks ya, jenis-jenis paragraf atau jenis-jenis teks yang tadi Pak Hatta bilang tadi ya, atau terangkan tadi. Ada deskripsi, ada eksposisi, ada persuasi, ada argumentasi, ada narasi. Ya, betul. Ya, disingkat apa? Disingkat apa? Depan, Pak, depan. Depan. Oke, baca ya. Yang lain kok nggak lihat ya? Depan. Depan itu singkatan dari apa? Ya. Jadi biar gampang ingat, disingkat ya. Apa di akronim? D-nya adalah deskripsi, E eksposisi, P persuasi, A argumentasi, dan narasi. Disingkat depan, ya, biar gampang. Nah, deskripsi itu apa? Nah, ini bahasa Latin ya, bahasa Latin. Tadi bahasa Inggris, itu bahasa Inggris juga diambil dari bahasa Latin. Itu describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Ya, itu. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, ingat. Jadi menggambarkan sesuatu ya dengan menggunakan kata-kata ya, kata-kata ya, bisa tulisan, bisa lisan. Nah, sekarang kita fokus ke tulisan dulu. Ya, dengan kata-kata itu nanti menggambarkan sesuatu. Contoh, kita ingin menggambarkan seekor kucing. Nah, berarti kita menggambarkan warnanya seperti apa, itu kan warna bulunya, kemudian apalagi yang bisa kita gambarkan di kucing, matanya, ya kan, nah, terus kupingnya atau telinganya, ekornya kita gambarkan seperti apa, ya. Jadi selain warna itu juga bisa bentuk, ya kan, atau bisa tekstur, ya tekstur itu kayak misalnya halus atau kasar, itu bisa digambarkan. Jadi orang itu ketika kita menggambarkan dengan kata-kata, orang lain yang membaca tulisan kita itu bisa seolah-olah melihat langsung apa yang kita gambarkan tadi, itu loh ya, secara jelas dan terperinci. Ya, ngerti ya? Jadi teks deskripsi ini menjelaskan mengenai bisa orang, bisa gagasan, ya, tempat, peristiwa, atau objek yang lain, ya, seperti hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang lain. Banyak, ya. Itu, ya, teks deskripsi. Selanjutnya, nah, teks deskripsi ciri-cirinya begini, ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri itu artinya apa? Sesuatu yang bisa menggambarkan, itu namanya ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri teks deskripsi. 1, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Tuh, jadi kita menggambarkan seolah-olah kita melihat, ya, seolah-olah kita mendengar, mencium, mengecap, dan peraba. Nah, itu kita semuanya kita gambarkan kepada pembaca, ya. Ketiga, pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang kita bahas di dalam teks. Oh, jadi yang baca itu seolah-olah bisa tergambar di pikirannya. Kelima, keempat, memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dasar dari objek. Jadi ciri-ciri fisiknya seperti apa, misalnya warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya, dan kepribadiannya, itu yang kita gambarkan. Yang terakhir, lebih banyak menggunakan kata sifat. Ya, ya, boleh nanti dicatat atau nanti mungkin nanti videonya nanti dikasih ya. Selanjutnya, nah, kita membuat teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, ya, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Nah, itu tujuannya gitu loh. Ya, contohnya misalnya kita berkunjung ke sebuah candi, ya, ke sebuah candi. Nah, Candi Borobudur. Nah, kita ingin memberi informasi kepada si pembaca atau teman-teman kita melalui tulisan. Makanya kita membuat teks deskripsi. Kita gambarkanlah ya Borobudur itu seperti apa warnanya, gitu kan. Terus bentuk-bentuk stupanya seperti apa, gitu kan. Terus jalan-jalannya ada berapa jalan yang ke sana, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi kita gambarkan benar-benar sehingga si pembaca itu merasa oh dia ada di situ langsung melihat Borobudur. Ya, seperti itu. Misalnya kita gambarkan juga di situ ada guide untuk turis dan lain sebagainya.
Itu ya, di tujuannya agar si pembaca itu seolah-olah terlibat dan melihat langsung atau mendengar apa yang kita ceritakan. Itu ya. Nah, tes deskripsi itu bersifat objektif. Nah, apa itu objektif? Nah, objektif itu artinya eh, apa adanya, ya. Jadi tidak mengada-ada, tapi apa adanya, nah, ya. Sesuai yang kita lihat, ya. Sesuai yang kita rasakan, ya. Sesuai yang kita alami, nah itu namanya objektif, ya. Tidak mengada-ada, tidak mengarang-arang, ya. Jadi sesuai dengan fakta, ya. Tidak menggunakan opini, ya, pendapat. Jadi misalnya gini, Borobudur itu yang disebut opini itu begini. Eh, Sepertinya Borobudur ini tingginya ada sekitar 10 meter ya. Nah, itu opini itu. Ya. Nah, kalau yang disebut objektif itu langsung melihat data, langsung melihat langsung menanyakan misalnya kepada guide-nya berapa sih tinggi Borobudur itu dari dasar sampai ke puncak. Nah, itu. Jadi sesuai dengan data, tidak berdasarkan pendapat pribadi. Oke, contoh misalnya, ini contoh deskripsinya. Buah mangga merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Ya, warna dan bentuk buah ini bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada yang warnanya kuning. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang lonjong sampai yang bulat sekalipun. Ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang, buah mangga ini bisa dinikmati secara mentah atau saat masih muda. Mangga yang masih muda bisa dinikmati dengan cara membumbuinya dengan bumbu rujak. Para penggemar rujak ataupun ibu hamil biasanya sangat menyukai buah mangga ini. Nah, itu contoh ya, objektif, ya, objektif. Terus subjektif. Ternyata ya teks deskripsi itu juga bisa ya, bisa uh, secara subjektif. Ya, maksudnya tuh subjektif itu kebalikan dari teks deskripsi yang objektif tadi. Artinya mengharuskan kita sebagai penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contohnya gini, tidak lama dengan rasa penasaran ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia, rambutnya pirang, rambutnya kuning, indah. Matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya. Tapi di mana? Nah, itu contoh deskripsi subjektif. Nah, tadi deskripsi objektif. Ada lagi yang namanya deskripsi spasial. Nah, yang disebut tes deskripsi spasial itu dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Contohnya gini, ruangan berukuran 17 meter kali 10 meter ini sangat layak untuk ditempati. Nah, dindingnya yang tinggi menjulang ke atas, ruangan yang sebesar kolam renang umum membuatnya sangat nyaman untuk ditinggali, bahkan untuk berdua ataupun bertiga. Tidak ada kata sekat yang tidak ada sekat yang membatasi, ditambah satu buah kasur besar dan ruangan menuju balkon di pojok depan. Ada kompor dan alat memasak lainnya di pojok belakang, berdampingan dengan pintu yang menuju kamar mandi. Nah, ini semuanya adalah deskripsi menggambarkan sebuah ruangan. Ya, jadi ada 3 tadi ya, objektif, subjektif, dan spasial. Nah, ini. Nah, kalian juga harus membedakan nih ya, mana teks LHO, laporan hasil observasi, dan mana teks deskripsi. Nah, teks LHO itu nanti dipelajari di paket C ya. Nah ini kadang masih ada yang bingung ya membedakan mana teks deskripsi, mana
teks LHO. Kalau LHO itu bersifat umum, teks deskripsi bersifat khusus ya. Gitu. Tapi nanti dijelaskan untuk teks LHO-nya ya. Nah, di kelas berikutnya. Nah, ini di deskripsi kita menggunakan majas personifikasi. Ya, kita lebih banyak menggunakan majas ini. Majas personifikasi adalah salah satu gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat menyerupai manusia. Contoh majas personifikasi yang sering kita dengar, misalnya angin, sampaikan rasa lampu padanya. Nah, itu majas personifikasi. Ini kita sering menggunakan majas ini di apa? Deskripsi. Hujan datang menari-nari di pekarangan rumah. Nah, itu ya. Itu. Oke, nah tugas untuk minggu depan ya. Ya. Nah, nanti dikerjakan dan nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, bisa kalau misalnya sudah selesai besok bisa dikumpulkan di grup ya. Nanti maksimal sampai pertemuan berikutnya. Ini ya, pertama buat satu vlog. Vlog ya, vlog itu video blog ya. Jadi berupa video pendek 1 menit ya. Nah, di video itu ya, namanya vlog itu menampilkan wajah ya. Ya, menampilkan wajah kalau vlog. Ya, jadi pertama memperkenalkan diri dulu dan memperkenalkan ada di mana gitu ya. Itu biasanya vlog begitu ya, memperkenalkan diri dulu dan sekarang berada di mana ya, dan akan menjelaskan apa ya. Nah, itu. Ini tugas untuk membuat deskripsi. Nah, pertama pilih salah satu objek dulu. Ya, apa nih yang kalian mau menjelaskan? Ya, objek apa? Boleh, jenis apapun boleh. Tumbuhan, boleh satu tumbuhan aja. Ya, misalnya bunga mawar, misalnya menjelaskan itu, atau satu aja misalnya hewan, hewan apa, kucing dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Ya, atau makanan bisa juga, ya, atau pemandangan bisa, ya, terserah mau pilih satu objek. Kedua, jelaskan objek tersebut mengapa kalian menyukainya selama 1 menit. Nah, gitu ya. Jadi objek itu kalian apa namanya tuh jelaskan dengan menggunakan kalimat perincian atau majas personifikasi yang tadi telah dipelajari. Ya. Nah, terus ketiga, coba aplikasi video editor. Ya, apa saja lah, banyak ya. Di handphone itu banyak. Ada CapCut, ada KineMaster, ada lain lagi InShot dan lain sebagainya. Ya banyak ya. Nah, unggah video tersebut di grup. Ya, kalau punya media sosial boleh di media sosial, tapi di grup boleh juga ya. Jangan lupa kasih caption. Grup paket B ya? Hah? Grup paket B ya? Iya. Ya, tugas. Tugas buat ini, kelas ini. Ya. Udah ya? Mengerti ya? Ya Jadi Pak, ya nanti Pak. 1 menit aja vlog, bikin video. Oh, Kemudian pilih salah satu objek yang mau dideskripsikan. Ya, terserah mau objek apapun, satu objek saja. Kemudian nah, itu nanti dibuat menggambarkan objek tersebut, ya, kenapa memilih objek tersebut, dan kenapa kalian menyukai objek tersebut. Nah, terus diedit-edit ya, pakai apa aplikasi ya. Boleh menggunakan apa efek-efek lain atau yang memberikan gambaran-gambaran yang menarik video kalian ya. Setelah itu baru di-upload ke grup. Ya. Kalau punya TikTok, ayo TikTok. Ya, dibuat TikToknya. Kalau misalnya ada media sosial lain, silahkan. Ya, 1 menit. Minimal 1 menit. Oke? Mengerti ya? ya Pak. Oke. Ya, baik. Kalau mengerti, ini sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya?
Nggak ada ya? Tadi itunya apa? Bendanya itu terserah kan ya? Terserah bendanya, ya. Benda yang kira-kira ada di sekeliling kamu, apa gitu ya. Satu objek aja, nggak boleh dua objek, satu objek. Oh, misalnya bunga, boleh satu bunga aja dijelaskan, dideskripsikan gitu kan. Yang selama 1 menit lebih boleh, ya. Ya, tapi ya, misalnya warnanya, terus teksturnya, ya, gitu ya. Mengerti ya? Ya, kalau sudah mengerti, sudah. Sekarang sudah pukul 15.00, 15.04. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya dengan tema teks deskripsi ya. Nah, saya lupa. Kalau bisa nanti mengambil objek yang berkaitan dengan zero waste ya. Ya, disarankan mengambil satu tema yang terkait zero waste ya. Terserah ya. Ya, misalnya apa tadi ya? Ya apa saja lah, banyak ya contohnya ya, berkaitan lagi dengan zero waste. Ya, cukup sekian ya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.